Saya Irfa, di sini saya sebagai ketua. Saya akan menjelaskan secara singkat apa sih PTSL itu. Jadi, PTSL adalah program pendaftaran tanah sistematis lengkap, yaitu kebijakan strategis dari pemerintah untuk memetakan dan mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia guna memberikan kepastian hukum. Dalam implementasinya, program ini memunculkan dua pandangan utama, yaitu sebagai solusi percepatan status hak atas tanah atau sebaliknya sebagai sumber sengketa baru akibat celah dalam implementasinya. Sehingga kelompok kami akan memberikan pendapat masing-masing pro atau kontra terkait dengan program PTSL tersebut. Saya akan memberikan pendapat pro terkait dengan PTSL sebagai solusi. Pada identifikasi hukum, penyelesaian tanah tanpa identitas hukum yang rentan diserobot. Sebelum adanya PTSL, jutaan bidang tanah di Indonesia tidak bersertifikat dan hanya berstatus hukum adat. Contohnya seperti kirik dan petuk pajak. Kasus nyata yang sering terjadi adalah penyerobotan tanah oleh mafia tanah menggunakan dokumen palsu atau sengketa batas pekarangan antar tetangga yang berujung pada bentrok fisik. Sehingga PTSL hadir memberikan solusi konkret dengan memetakan dan mensertifikatkan tanah secara serentak di satu desa atau kelurahan. Dasar hukumnya pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU-PA. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian, pada pasal 3 huruf A, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kemudian, pada Peraturan Menteri ATR atau BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang menjadi landasan operasional pelaksanaan PTSL secara serentak. Kemudian, saya akan memberikan argumentasi hukum. Hukum agraria Indonesia menganut stelsel negatif yang bertendensi positif. Artinya, sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat menurut pasal 32 PP nomor 24 tahun 1997. Melalui PTSL, negara memfasilitasi penerapan asas nemo plus juris, yaitu melindungi pembeli atau pemilik yang beritikat baik, dan asas publisitas. Dengan memetakan tanah secara klaster, desa demi desa, ruang gerak mafia tanah untuk membuat sertifikat ganda, sertifikat aspal asli tapi palsu menjadi tertutup. Karena seluruh bidang tanah, baik yang sudah bersertifikat maupun belum, telah terdaftar dalam sistem peta tunggal BPN. Kemudian pada solusi atau rekomendasi, yang pertama itu ada optimalisasi edukasi oleh pemerintah. Pemerintah itu perlu terus mengedukasi masyarakat bahwa sertifikat yang diterbitkan melalui PTSL memiliki kekuatan hukum penuh, sama dengan pendaftaran sporadis. Kemudian yang kedua, pemerintah harus memperluas cakupan PTSL hingga seluruh desa atau kelurahan. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital dan pemetaan geospasial dalam PTSL menggunakan perangkat modern seperti GPS geodetik, drone, dan Geo AI untuk mengukur serta memetakan tanah secara akurat. Teknologi ini menghasilkan data digital yang presisi, mempercepat proses sertifikasi tanah, dan mengurangi risiko tumpang tindih maupun sengketa batas lahan. Kemudian yang keempat, memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan BPN dalam proses pengumpulan data fisik maupun yuridis. Sekian.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Arifan Rohim dengan NIM 2242013. Di sini saya berdiri pada posisi kontra, bukan karena saya menolak program legalisasi aset masyarakat, melainkan karena saya melihat adanya celah yuridis dan realitas di lapangan yang menjadikan PTSL ini berpotensi sebagai sumber sengketa baru atau istilahnya menjadi bom waktu pada pertanahan di Indonesia. Oke, mengapa demikian? Ada 3 alasan mendasar yang ingin saya soroti. Yang pertama, mengenai asas ketelitian dikorbankan demi kejar target. Program PTSL ini bergerak dengan target kuantitas yang sangat masif dan cepat. Akibatnya, asas kontradiktor delimitasi, yaitu kewajiban menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan langsung saat pengukuran, seringkali terabaikan atau dilakukan secara formalitas belaka. Ketika petugas mengejar target bidang tanah per desa demi pemetaan klaster, batas-batas tanah seringkali ditentukan secara sepihak. Hal inilah yang memicu konflik horizontal antar tetangga pasca sertifikat terbit. Lalu yang kedua, adanya cacat yuridis dalam pengumpulan data. Seringkali di lapangan, tanah yang didaftarkan sebenarnya masih berada dalam sengketa internal keluarga, seperti masalah waris yang belum dibagi atau tanah adat yang atas haknya belum clear. Ketika sistem PTSL ini masuk dan memprosesnya secara instan, ada pihak-pihak seperti ahli waris lain yang sedang merantau yang haknya sering kali terabaikan. Begitu mereka pulang dan melihat tanahnya yang sudah bersertifikat atas nama orang lain, hal ini akan memicu sengketa baru di pengadilan negeri melalui gugatan PMH atau di PT UN tidak dapat dihindarkan. Lalu yang ketiga, kita harus ingat sistem publikasi kita itu berdasarkan pasal 32 PP 24 tahun 1997. Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, artinya sertifikat adalah alat bukti yang kuat, tapi bukanlah mutlak. Sertifikat hasil PTSL bukanlah harga mati yang bebas dari gugatan jika proses administrasi atau pengukurannya masih terjadi cacat hukum. Sertifikat itu bisa dibatalkan, sehingga jika BPN hanya mengejar output berupa jutaan sertifikat tanpa adanya penjagaan kualitas validitas datanya, pemerintah sebenarnya bukanlah menyelesaikan masalah tanah, melainkan sedang memindahkan konflik dari bawah meja ke meja hijau pengadilan. Oleh karena itu, pendapat saya, PTSL memerlukan evaluasi yang lumayan banyak. Fokus BPN harus dialihkan bukan lagi tentang seberapa banyak sertifikat yang harus dicetak dalam setahun, melainkan seberapa valid dan aman produk hukum tersebut bagi kepastian hak masyarakat di masa depan. Terima kasih. Baik, saya akan memberikan pendapat pro terkait dengan PTSL sebagai instrumen keadilan agraria bagi kelompok rentan. Yang pertama, identifikasi isu hukum. PTSL hadir sebagai respon hukum atas ketimpangan akses pendaftaran hak atas tanah yang selama ini dialami kelompok masyarakat rentan seperti petani kecil, masyarakat adat perkotaan, dan warga miskin yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendaftarkan tanahnya secara mandiri, sehingga hak kepemilikan mereka tidak memperoleh pengakuan hukum yang formal dan rentan dirampas oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Yang kedua, ada dasar hukum. Yang pertama, pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria tentang fungsi sosial hak atas tanah. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Yang ketiga, Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, khususnya ketentuan mengenai pembiayaan. Nomor 4, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau hak atas kepemilikan. Yang ketiga, argumentasi hukum. PTSL merupakan perwujudan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan fungsi sosial hak atas tanah, sehingga negara wajib memastikan pengakuan hak tanah berlangsung secara berkeadilan. Perpres nomor 86 tahun 2018 menjamin PTSL bebas biaya, sehingga secara struktural menghapus hambatan ekonomi bagi rakyat kecil. Sertifikat yang diterbitkan memberikan perlindungan hukum konkret sesuai pasal 36 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sekaligus membuka akses permodalan melalui fungsi agunan kredit, menjadikan PTSL sebagai kebijakan hukum yang transformatif dalam mewujudkan keadilan agraria. Yang terakhir, saya akan memberikan solusi dan rekomendasi. Yang pertama, memprioritaskan desa dengan indeks konflik agraria tinggi dan wilayah tertinggal sebagai sasaran utama PTSL. Yang kedua, yaitu menyediakan pendampingan hukum berbasis paralegal desa
agar masyarakat memahami hak dan kewajiban yang melekat pada sertifikat. Yang terakhir yaitu memastikan manfaat perlindungan hukum dirasakan secara maksimal, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan memberikan pendapat kontra terkait program PTSL, yaitu resiko kepada hak masyarakat. Program PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang katanya dapat mempercepat pembuatan sertifikat secara gratis untuk rakyat. Tapi, di balik slogan itu, ada resiko besar yang sering dilupakan, yaitu hak masyarakat bisa terabaikan. Masalah utamanya, PTSL itu kejar target, segera selesai. Akibatnya, asas kehati-hatian diabaikan. Yang muncul sertifikat ganda atas satu bidang tanah, batas tanah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dan hak pihak ketiga seperti ahli waris, penyewa, penggarap sama sekali terabaikan. Sertifikat yang harusnya jadi bukti kuat malah jadi bom waktu sengketa baru antar warga. Ini bukan program omong kosong. Ada dasar hukumnya. Yang pertama yaitu UU PA pasal 19 ayat 2, pendaftaran tanah harus jaminan kepastian, perlindungan hukum, bukan asal cepat jadi. Yang kedua, PP 18 tahun 2021 pasal 36. Panitia wajib kumpulkan data fisik dan data yuridis dengan benar. Yang ketiga, Permen ATR BPN nomor 6 tahun 2018 pasal 24 wajib ada pengumuman data fisik dan yuridis selama 4-30 hari untuk sanggahan warga. Sertifikat PTSL pakai stempel negatif bertendensi positif kuat, tapi tetap bisa digugat kalau datanya salah. Masalahnya asas publikitas sering cuma formalitas. Pengumuman ditempel di balai desa, tapi warga tidak paham isinya dan tidak ada pendampingan hukum. Petugas ukur terbatas, jadi cuman andalin patok bambu dan keterangan sepihak. Hasilnya data salah, tapi sudah masuk dalam BPN. Mau gugat pembatalan seperti ke PT UN, proses panjang, biaya mahal, dan warga kecil pasti kalah. Jadi, solusinya bukan stop PTSL, tapi perbaiki satu. Stop kejar kuota BPN, wajib audit ulang 20% secara tiap desa. Yang kedua, wajibkan pendampingan hukum atau paralegal desa saat pengumpulan data agar warga paham haknya. Yang ketiga, buka kanal pengaduan online BPN 1x24 jam aktif 6 bulan setelah sertifikat terbit. 4. Kalau ada kesalahan fatal, negara wajib percepat koreksi data warga dan tidak perlu repot untuk ke PT UN. Sertifikat tanah itu soal kepastian hidup dan jangan sampai program baik malah melahirkan masalah baru. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye. Baik, saya akan lanjutkan mengapa saya mengambil perspektif kontra. Karena menurut saya itu PTSL berpotensi menjadi sumber sengketa baru. Terus isu hukum yang muncul adalah adanya cacat administrasi dalam proses pendaftaran tanah, kesalahan pengukuran dan penetapan batas tanah, serta kemungkinan terjadinya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Selain itu juga, sertifikat juga dapat diterbitkan pada tanah yang masih memiliki sengketa atau riwayat kepemilikan yang belum jelas. Terus sudah saya tuliskan juga dasar hukumnya
yaitu pasal 19 ayat 1 UU PA, terus PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Permen ATR atau BPN nomor 6 tahun 2018 tentang PTSL. Nah, ketentuan tersebut pada dasarnya itu mengatur bahwa pendaftaran tanah harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan PTSL seringkali lebih berorientasi pada percepatan penerbitan sertifikat. Akibatnya proses verifikasi data, terus pemeriksaan dokumen dan penelitian riwayat tanah terkadang tidak dilakukan secara maksimal. Nah, hal ini dapat menyebabkan munculnya sertifikat ganda, terus sengketa batas tanah, terus juga klaim kepemilikan oleh lebih dari satu pihak. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pemerintah perlu mengutamakan kualitas data daripada sekedar jumlah sertifikat yang diterbitkan. Verifikasi data fisik dan yuridis harus diperketat. Tanah yang berpotensi sengketa perlu dimediasi terlebih dahulu, serta transparansi data pertanahan harus ditingkatkan agar tujuan PTSL untuk memberikan kepastian hukum dapat benar-benar tercapai. Dalam perspektif kontra, saya berpendapat bahwa keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan. Tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat serta mengurangi konflik pertanahan. Oleh karena itu, apabila fokus utama hanya pada pencapaian target sertifikasi, terdapat risiko bahwa kualitas verifikasi data menjadi kurang optimal. Pendapat ini didasarkan pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, pasal 3 huruf A dan huruf C PP nomor 24 tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum dan menyediakan informasi pertanahan yang benar. Hal ini juga sejalan dengan pasal 2 ayat 2 huruf D Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2018 serta asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam AAUPB. Saya mengakui bahwa PTSL merupakan program yang sangat bermanfaat karena membantu masyarakat memperoleh legalitas atas tanahnya dengan lebih cepat. Namun, dalam praktiknya keberhasilan program seringkali diukur dari banyaknya sertifikat yang diterbitkan, bukan dari berkurangnya jumlah sengketa pertanahan. Akibatnya, tanah yang masih memiliki potensi konflik seperti sengketa waris, klaim tanah adat, batas tanah yang belum jelas, atau penguasaan tanah yang masih diperselisihkan tetap didorong untuk segera disertifikatkan. Sebagai contoh, tanah warisan yang didaftarkan oleh salah satu ahli waris tanpa melibatkan ahli waris lainnya dapat menimbulkan gugatan setelah sertifikat diterbitkan. Akibatnya, sengketa yang sebelumnya hanya terjadi di lingkungan keluarga berkembang menjadi sengketa hukum di pengadilan dengan objek sengketa berupa sertifikat yang telah diterbitkan oleh negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa sertifikat dapat memberikan kepastian administratif, tetapi belum tentu menyelesaikan akar konflik yang ada. Oleh karena itu, menurut saya, keberhasilan PTSL sebaiknya tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang terbit, tetapi juga dari berkurangnya jumlah sengketa pertanahan. Pemerintah juga perlu melakukan pemetaan risiko konflik sebelum suatu wilayah ditetapkan sebagai lokasi PTSL, memperketat verifikasi data fisik dan yuridis, serta menunda sertifikasi terhadap tanah yang status hukumnya masih belum jelas. Dengan demikian, kritik terhadap PTSL bukan berarti menolak program tersebut. Yang perlu diperbaiki di sini adalah pelaksanaannya, sehingga percepatan sertifikasi tetap berjalan seiring dengan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Menurut saya,
Banyaknya sertifikat yang diterbitkan belum tentu menunjukkan keberhasilan PTSL apabila setelahnya justru terjadi peningkatan gugatan dan sengketa pertanahan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan memberikan pendapat pro tentang PTSL, yaitu PTSL lebih banyak manfaatnya daripada risikonya. Yang pertama yaitu identifikasi hukum. Banyak tanah di Indonesia belum bersertifikat, sehingga rawan sengketa. PTSL membantu mempercepat sertifikasi tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Dan yang kedua yaitu dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Dan yang ketiga yaitu argumentasi hukumnya. Kesalahan dalam PTSL umumnya bersifat teknis dan dapat diselesaikan melalui mekanisme keberatan. Karena itu, PTSL mendukung kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Dan yang keempat yaitu solusinya yaitu melibatkan RT RW saat pengukuran, mengumumkan data tanah, dan menyediakan posko pengaduan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulannya, PTSL mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan kepastian hukum. Makasih. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau bisa disebut juga PTSL merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, hadir sebagai solusi untuk mempercepat kepastian hukum, menutup ruang gerak mafia tanah, dan memberikan keadilan agraria bagi kelompok rentan. Namun, di sisi lain, berpotensi memicu sengketa baru jika pelaksanaannya terlalu terburu-buru demi mengejar target kuantitas. Orientasi pada jumlah sertifikat ini seringkali mengabaikan asas kehati-hatian dan ketelitian verifikasi, sehingga rentan memunculkan masalah cacat administrasi seperti sertifikat ganda, tumpang tindih batas, dan konflik hak pihak ketiga. Sebagai penutup, agar program ini benar-benar mewujudkan keadilan dan tidak sekedar melegalisasi sengketa secara administratif, pemerintah harus mengubah indikator keberhasilan utamanya menjadi penurunan angka konflik pertanahan yang didukung oleh peningkatan kualitas validitas data hukum, kewajiban mediasi sengketa di tingkat desa sebelum pendaftaran, serta transparansi pengumuman berbasis digital. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. I just had to let you know you're